Lelah sekali rasanya mendidik dan mengasuh anak-anak jika mengabaikan pendidikan psikologis tanpa memberikan kepuasan emosional pada anak-anak. Di video-video sebelumnya, aku sudah share penting dan manfaatnya pendidikan psikologis serta dampak-dampak dari mengabaikannya. Tapi mungkin di antara kamu, khususnya para ayah, masih kebingungan dalam menerapkannya, kesulitan mengungkapkan rasa cinta yang amat mendalam di hati pada anak. Mungkin karena terbiasa dalam hubungan yang kaku dan kering. Bahkan banyak cerita-cerita yang dibuat untuk menunjukkan bahwa walaupun ayah tidak mengungkapkan cintanya pada anak, ayah tetap sangat mencintai anak-anaknya secara tersembunyi. Sayangnya tidak baik jika kita terus menormalisasi perkara ini, bahwa cinta itu harus diungkapkan demi yang mencintai dan yang dicintai. Maka di video ini aku akan berbagi 7 tips bagi orang tua dalam mengungkapkan cintanya pada anak. Ikutin sampai selesai ya, agar cintamu makin terasa nyata pada jiwa anak-anak. Tips yang pertama, katakan cintamu secara lisan, nyata dan jelas pada anak. Sederhana ya, ya demikian memang pendidikan psikologis. Tampak sederhana, tapi insya Allah dampaknya silahkan nanti rasakan sendiri ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang mencintai saudaranya, hendaklah ia memberitahukan kepadanya bahwa ia mencintainya. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian juga bagi bunda dan ayah kepada anak-anak. Bunda dan ayah harus menyatakan bahwa kalian mencintainya. Jangan sampai ia menyimpulkannya sendiri. Mungkin menyatakannya secara tertulis atau melalui berbagai media adalah yang mulai beredar saat ini. Tapi tetaplah lakukan juga secara langsung dengan lisan dan jelas. Karena dalam interaksi lisan itu ada interaksi jiwa yang tidak bisa diwakilkan dengan apapun. Rasulullah teladan kita juga telah mencontohkannya dengan jelas. Suatu hari beliau memeluk Hasan dan Husain dan berkata, "Duhai Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya." Pada kesempatan lain Rasul juga mengungkapkan cintanya kepada muridnya, Muaz bin Jabal. Beliau bersabda, "Wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu." Setelah menyatakan demikian, barulah beliau mengajarkan sebuah doa kepada Muaz. Kalau manusia mulia ini telah memerintahkan dan dengan jelas mencontohkan sebagai ayah terbaik dan sebagai guru yang terbaik, sepertinya tidak ada alasan lain untuk tidak mengikuti melakukannya. Maka pertanyaannya, sejak kapan para ayah sekalian mengatakan dan menyatakan secara langsung, secara lisan dan sangat jelas kepada anak-anak bahwa kalian semua mencintainya? Tips yang kedua, memberi hadiah. Pernah kan? Jangan sampai aja nih, belum pernah melakukan hal ini kepada anak-anak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahadu tahabbu." Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Pada kesempatan yang lain, beliau bersabda bahwa sedekah adalah bukti nyata. Demikianlah hadiah atau pemberian beliau isyaratkan sebagai sebuah tanda atau bukti atas cinta di dalam hati dan cinta yang terucap dalam kata. Dan memang akan kosong makna kata-kata cinta itu jika datang tanpa pembuktian, tanpa pengorbanan untuk yang dicintai. Karena hadiah adalah pemberian dari yang mencintai kepada yang dicintai, bukan anjuran atau sekedar kebolehan. Maka dengan itu, mudah-mudahan cintamu pada anak akan diterima juga sebagai rasa cinta. Lalu apa dampaknya? Belum lama ini aku melihat video yang menceritakan bahwa seseorang yang pesanannya
dilempar, dibanting, dan diperlakukan kasar oleh kurir-kurir yang mengirimkan pesanannya tersebut. Lalu ia mencoba menyediakan air mineral botol dan beberapa snack di depan rumahnya dan menuliskan agar siapapun yang membutuhkan silahkan mengambil minuman atau snack tersebut. Sederhana sekali ya. Setelah itu, kurir-kurir yang datang selanjutnya selalu meletakkan pesanannya dengan baik, bahkan berterima kasih karena sebotol air dan makanan ringan yang disajikan. Kalau orang yang tidak kita kenal saja bisa berubah setelah adanya pemberian atau hadiah, menurutmu bagaimana dengan anak-anakmu setelah itu? Tips yang ketiga, memberikan sentuhan fisik. Bisa dengan pelukan, ciuman, atau usapan kepala. Seorang Arab Badui pernah mempertanyakan perbuatan Nabi yang mencium anak-anaknya. Lalu Nabi bersabda, "Sungguh aku tidak mampu mencegah jika ternyata Allah telah mencabut sifat kasih sayang dari hatimu." Bahkan Rasul mengkombinasikan ungkapan cintanya dengan berbagai cara, seperti yang diperlakukan beliau kepada Hasan dan Hussein. Nabi memeluknya, lalu menyatakan bahwa beliau mencintai keduanya. Selain bagian dari cara menyatakan cinta, menurut Dr. Mustafa Abu Sa'ad dalam sebuah talk show-nya, dia adalah seorang pakar pendidikan Islam, memberikan pelukan pada anak dapat meluruhkan stres dan berbagai ketegangan pada anak, bahkan tanpa perlu mengatakan sepatah kata pun. Namun sayangnya, banyak orang tua bersikap pelit dalam menyatakan cintanya pada anak, baik dengan kata maupun pelukan, lantaran ingin menanamkan mental baja pada anak-anak. Faktanya, orang tua telah membunuh makna cinta dan kasih sayang dalam hati anak-anak. Tips keempat, bersikap adil pada tiap anak. Suatu hari, bersama Rasulullah ada seorang laki-laki. Lalu datang anak laki-lakinya. Lalu ia menciumnya dan mendudukkannya di atas pahanya. Kemudian datang pula anak perempuannya. Lantas ia mendudukkannya di sebelahnya. Lalu Rasulullah bersabda, "Apakah engkau bersikap tidak adil di antara keduanya?" Segitunya ya, Rasul ngajarin kita semua dalam bersikap adil. Bahkan hanya dalam mendudukkan dua orang anak. Karena pada dasarnya, dari setiap detil kecil itulah anak-anak mengambil sebuah nilai yang membentuk dirinya. Dari kepribadian orang tuanya, nilai-nilai yang mereka hargai, jenis hubungan yang mereka bagikan, dan lain sebagainya. Maka bersikap adillah dalam segala hal. Juga agar garis kebencian pada hatinya tidak tumbuh dan diarahkan kepada saudaranya, atau garis kebencian itu ditujukan kepada orang tuanya. Tips kelima, lakukanlah perjalanan bersama. Sebenarnya, tips utamanya bukan pada perjalanan atau bepergiannya, tapi pada ruang-ruang dialog dengan anak yang akan banyak terbuka dalam perjalanan tersebut. Tidak usah muluk-muluk mendapatkan hasil dalam sebuah dialog yang tercipta, tapi hanya nikmatilah saja. Biarkan jalinan cinta dan kasih sayang semakin erat. Ibarat tanaman kering yang mekar kembali setelah dibasahi hujan semalaman. Kalaupun ada yang lebih dari manfaat dialog itu, maka yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Bisa jadi ternyata anak-anak memendam berbagai masalahnya dan akhirnya mau bercerita dalam dialog itu. Dan janganlah terburu-buru dalam merespon cerita mereka. Manfaat yang kedua, perhatikanlah dari cerita-cerita yang mereka sampaikan. Bagaimana citra kamu yang sebenarnya di mata mereka? Sudahkah cintamu untuk mereka telah diterima sebagai rasa cinta juga? Sudahkah bagi mereka kamu telah memberikan kasih sayang yang cukup, yang dengan itu tumbuhlah mereka menjadi manusia yang stabil dan seimbang karena kepuasan emosional yang terpenuhi. Tips yang keenam, bermainlah dengan anak-anak.
Tenang saja, bermain dan bercanda dengan keluarga dan anak-anak bukan termasuk perbuatan yang sia-sia apalagi berdosa. Bahkan dengan jelas Rasulullah bermain-main dengan cucu-cucunya. Mungkin kalau di sini kita sebutnya main kuda-kudaan lah. Ya karena rasa bahagia yang muncul di antara mereka, bahkan banyak yang berkata, anak-anak kan dunianya dunia bermain. Ada seorang guru di sebuah sekolah pernah bercerita beberapa waktu yang lalu. Beliau merasakan suasana hati dirinya dan suasana hati anak-anak yang amat berbeda dan penuh dengan sukacita dan kelegaan saat sedang makan bersama, sambil sesekali berceloteh tentang ini dan itu. Bahwa dari momen-momen bahagia itu muncul rasa cinta dan kasih sayang. Lebih dari itu, beliau menambahkan, kadang nasihat di meja makan itu mudah sekali diterima dan memberikan hasil yang lebih baik daripada ketika disampaikan dalam mode yang lebih serius di dalam kelas. Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam juga menuliskan bahwa kesenggangan anak-anak dari berbagai aktivitas termasuk dalam sebab terjadinya penyimpangan dan kenakalan pada anak-anak. Jadi mulailah bermain bersama anak-anak. Tips yang ketujuh yang terakhir, belajarlah berempati. Memahami bahasa perasaan amat penting. Bunda dan ayah perlu memahami berbagai kondisi perasaan anak-anak dalam setiap interaksinya dan jangan pernah meremehkannya. Orang tua berbicara banyak saat waktu anak-anak ingin bermain hanya akan menjadikan kata-kata kita seperti hembusan angin yang halus membelai kulitnya tanpa arti. Menyuruhnya melakukan sesuatu saat ia sedang berfokus pada sesuatu yang lain juga termasuk di antara kondisi di mana orang tua tidak memahami, berempati kepada kondisi anak, dan masih banyak contoh yang lain. Pahami mereka sebagaimana kita ingin dipahami juga. Memahami perasaan juga dapat digunakan dalam mengisi setiap kata dan sikap kita atas mereka. Sungguh beberapa ayah memanggil anaknya dan memerintahkan sesuatu seakan berbicara dengan benda mati. Sebab ucapannya hanyalah ucapan tanpa isi apapun selain apa yang terucap. Maka gunakanlah kata-kata yang jika berhembus ke daun telinganya seraya terdengar, ayah mencintaimu nak. Kata-kata perintah, seruan, atau larangan yang juga melimpahkan kegembiraan dan kehangatan. Janganlah pelit untuk mempelajari empati ini dan berikan ungkapan, senyuman, dan belukan pada anak-anak. Terakhir, pesanku buat para bunda dan ayah sekalian, berhati-hatilah agar keberadaanmu tidak menjadi bagai tamu yang memberatkan seisi rumah, sebab interaksimu yang kering hingga kepergianmu adalah yang paling diinginkan oleh mereka. Kalau video ini bagus, silahkan like, komen, dan share agar orang lain mendapatkan manfaatnya juga. Dan jangan lupa subscribe biar kamu mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat.